Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak semua. Berjumpa lagi dengan Ibu Rukiatul Hasanah Hasibuan dari PPLIN Padang Sidimpuan. Kali ini kita akan melanjutkan pembelajaran kita yang semalam, yaitu mengenai program linear. Seperti kita ketahui, program linear ini membahas mengenai permasalahan-permasalahan matematika yang bisa dia mengandung fungsi tujuan dan terdapat kendala-kendala. Seperti kalau dalam kehidupan sehari-hari, untuk mencapai fungsi tujuan atau untuk mencapai tujuan yang kita inginkan, maka itu terdapat kendala-kendala. Nah, sama halnya juga dalam pembelajaran program linear ini. Kaitan dari program linear ini dengan pembelajaran kita yang semalam, yaitu program linear ini menggunakan syarat-syarat tertentu. Seperti syaratnya itu menggunakan tanda ketidaksamaan ataupun dinotasikan dengan tanda ketidaksamaan yang 4 kemarin, yaitu kurang dari, lebih dari, kurang dari sama dengan, maupun lebih dari sama dengan. Jadi di dalam program linear kali ini kita akan membahas masalah matematisasi yang berhubungan dengan nilai optimum suatu bentuk fungsi objektif. Jadi nilai optimum itu berkaitan dengan masalah baik dari maksimum maupun meminimumkan. Jadi kalau kita katakan dengan nilai optimum itu berkaitan halnya dengan fungsi objektif. Sedangkan fungsi objektifnya itu menggunakan bentuk umum seperti X, Y sama dengan AX tambah BY. Jadi pada pembelajaran kali ini kita akan menyelesaikan permasalahan dari nilai optimum suatu fungsi objektif dengan menggunakan metode uji titik pojok. Metode uji titik pojok ini hampir sama dengan persamaan linear, pertidaksamaan linear yang kemarin, yaitu kita lakukan dengan cara menggambarkan himpunan penyelesaian dari kendala-kendala dalam masalah program linear tersebut. Jadi yang pertama itu kita harus menentukan kendala-kendalanya dulu, kemudian kita menentukan fungsi tujuannya, dan berikutnya setelah kita tentukan, maka kita tentukan titik pojok dari daerah penyelesaiannya itu. Setelah itu kita substitusikan koordinat setiap titik pojok itu ke dalam fungsi objektif. Dari hasil yang kita peroleh, maka dapat kita bandingkan mana nilai terbesar, yaitu merupakan maksimum, dan mana nilai yang terkecil, itu merupakan minimum. Oke, langsung saja ke dalam contoh soal. Ibu di sini memiliki sebuah contoh yang kita gunakan dengan menggunakan uji titik pojok. Yang pertama yaitu, baik, di sini ibu memiliki sebuah contoh yang berkaitan dengan program linear, tetapi kita selesaikan dengan menggunakan metode uji titik pojok. Oke, langsung kita baca ya. Dengan modal Rp720.000, Pak Karim membeli pepaya seharga Rp8.000 per kilogram dan jeruk seharga Rp12.000 per kilogram. Dari soal ini kita analisis dulu ya, yang mana di situ dia modalnya dan di mana di situ merupakan harganya. Hapus semua di bagian on. Dari soal ini dapat kita lihat, maksud ibu dapat kita tentukan di mana dia fungsi kendalanya dalam bentuk persamaan-persamaan. Sebelum masuk ke menentukan bentuk persamaannya, kita misalkan dulu ya. Kita misalkan di sini bisa kita gunakan variabel X dan Y, atau bisa gunakan dengan variabel Y dan Z. Terserah kita ya. Kita misalkan di sini variabel X itu yaitu banyaknya. Banyaknya yang pertama yaitu pepaya. Banyak pepaya. Sedangkan nilai Y kita misalkan yaitu banyaknya jeruk. Banyak jeruk. Dari sini
Kalau kita modelkan secara matematisasi, maka kita temukan bentuk persamaannya. Oke, lanjutannya yaitu buah-buahan tersebut dijual kembali menggunakan gerobak yang hanya dapat memuat maksimum 80 kg. Sebelum masuk ke sini, tadi kan ada jumlah banyaknya jeruk dan banyak pepaya. Berarti itu masuk ke dalam persamaan yang pertama. Oke, jumlah pepayanya tadi Rp8.000. 8.000. Maksudnya 8.000. Dia masuk ke dalam variabel X. Ditambah. Sedangkan jeruknya tadi 12.000. Dan misalkan tadi kalau yang jeruk itu jadi variabel Y. 12.000 Y. Nah, katanya tadi modalnya adalah 720.000. Berarti harga dari jeruk ini per kilogram tidak boleh lebih dari 720.000. Berarti ini kita tandakan sebagai lebih kecil dari 720.000. Untuk memudahkan kita dalam perhitungan, maka kita perkecil ini ya. Sama-sama kita bagikan dengan 4.000. Berarti 8.000 bagi 4.000 sama dengan 2X. Ditambah 12.000 kita bagikan dengan 4.000 sama dengan 3Y. Dan 720.000 dibagi 4.000 sama dengan 720.000 dibagi 4.000 sama dengan 180. Oke. Kita lanjut kepada persamaan yang kedua. Tadi sampai sini kan, buah-buahan tersebut dijual kembali menggunakan gerobak yang hanya dapat memuat maksimum 80 kilogram. Jadi katanya dia hanya memuat maksimum 80 kilogram dari nilai X dan Y, dari pepaya dan jeruk. Berarti ini persamaan yang kedua itu X tambah Y ini harus lebih kecil dari 80 karena nilai maksimumnya itu 80 kilogram. Oke, persamaan yang ketiga. Dari sini, X-nya itu harus lebih besar dari 0. Dan Y-nya itu harus lebih besar sama dengan 0. Oke, kita lanjut. Berikutnya. Jika keuntungan dari penjualan pepaya adalah Rp1.500 per kilogram, dan dari penjualan jeruk adalah 2.000 per kilogram, maka tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh Pak Karim. Berarti katanya dia itu mempunyai keuntungan penjualan. Keuntungan penjualan itu sama dengan fungsi objektifnya. Berarti di sini dia kita buat fungsi objektif. Fungsi objektif atau kita simbolkan dengan variabel U. Berarti tadi keuntungannya pepaya dari 1.500. 1.500 X ditambah ini tadi jeruk 2.000 Y. 2.000 Y. Nah, setelah itu langkah yang pertama, langkah yang kedua, setelah kita menentukan fungsi kendalanya, maka kita gambarkan ke dalam grafik koordinat kartesius. Sebelum kita menggambar ke dalam grafik ini, maka seperti biasa, kita cari dulu titik potongnya dari persamaan-persamaan ini. Maka titik potong maka dari sini dapat kita lihat dari persamaan yang kedua ya. Pertama, ini. Kita uji ya. 2X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 180. Kita cari titik potongnya. Di sini X dan Y. Maka X, Y. Apabila nilai X-nya sama dengan 0, maka Y-nya berapa? Kita buat ya. 2 kali 2X ditambah 3Y lebih kecil sama dengan 180. Maka di sini 2. Kita gantikan X-nya sama dengan 0. Tambah 3Y lebih kecil sama dengan 180. Maka di sini
ini 0 kan. 3Y lebih kecil sama dengan 180. Maka Y-nya adalah nilainya adalah 60. Maka di sini 60. Nilai X-nya adalah 0,60. Berikutnya apabila Y-nya sama dengan 0, maka X-nya berapa? 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 80. Maka nilai 2X tambah, kita gantikan variabel Y dengan 0. Lebih kecil 180. 2X lebih kecil 180. Maka X-nya lebih kecil dari 90. Berarti ini 90,0. Nah, berikutnya kita ambil ke persamaan yang kedua dari tabel. Kita uji dulu ya. X tambah Y lebih kecil sama dengan 80. Maka kita cari lagi nilai X dan Y-nya. X, Y. Apabila X-nya 0, maka Y-nya berapa? Gampang saja kita tutup aja ya. Berarti 80. 0,80. Apabila nilai Y-nya 0, berapa? Tutup lagi. Berarti X-nya sama dengan 80. Berarti 80,0. Dari sini kita dapatkan, kita masukkan ke dalam tabel grafik dalam grafik koordinat kartesius. Persamaan yang pertama ini 0 ya. Ini sebagai X dan Y. Persamaan yang pertamanya itu 0,60. Berarti dia berada 0, sedangkan Y-nya adalah 60. 60. Jadi sini kan. Ini lagi 90,0. X-nya sama dengan 90. Y-nya sama dengan 0. Kita hubungkan garis. Kemudian kita masuk, ini persamaan pertama tadi, dia nilainya 2X tambah 3Y lebih kecil sama dengan 180. Persamaan yang kedua, X tambah Y lebih kecil sama dengan 80. Kita masukkan tadi 0,80. 0,80 berarti di sini 80, 0. Kemudian 80,0. 80,0. Kita hubungkan lagi. Kalau anak-anak semua punya roll, alangkah lebih bagus pakai roll ya, biar lebih rapi. Oke. Dari sini, ini tadi nilai dari X tambah Y lebih kecil 80. Dari sini dapat kita ambil sebuah titik, ini sebagai titik A. Titik A-nya 80,0. Dan di sini titik B. Kemudian titik C. Titik C-nya itu 0,60. Di sini ya C-nya. Sini C. 0,60. Dari grafik ini, dari grafik koordinat kartesius ini, dapat kita lihat nilai yang A 80,0. Sedangkan nilai B-nya itu belum ada. Maka kita cari nilai B-nya itu dengan cara titik B. Dengan cara itu metode eliminasi maupun substitusi dari kedua persamaan tersebut. Berarti sini 2X ditambah 3Y sama dengan 180. Kita ganti ya tanda ketidaksamaan dengan sama dengan, karena kita mencari eliminasinya maupun substitusinya. X ditambah Y sama dengan 80. Lebih gampang, kita eliminasi ini dulu ya. Berarti ini dikalikan dengan 1 kali 1, dan ini kita dikalikan dengan 2. Biar sama, bisa kita eliminasi dia. 1 kali 2X, 2X, 1 kali 3Y tambah 3Y sama dengan 180. Kemudian 2 kali X, 2X ditambah 2 kali Y berarti 2Y. Sama dengan 2 dikali ke 80, 160. Kita jumlahkan ya.
Ini tadi habis karena nilai sama. 3Y dikurang 2Y sama dengan Y. 180 dikurang 160 berarti 20. Berarti Y-nya 60. Kemudian kita mencari nilai dari X-nya. Kita substitusikan nilai dari variabel Y ini ke dalam X. Dari kita ambil persamaan yang lebih sederhananya. Berarti X tambah Y sama dengan 80. Kita gantikan di sini X. Y tadi 20. 20 sama dengan 80. Maka X-nya kita pindahkan. 80 kurang 20 sama dengan X sama dengan 60. Maka nilai titik B ini adalah 60,20. Berarti di sini ya. 60,20. Titik B-nya 60,20. Karena nilai titik B ini masih berkisar di antara 60 dan 20. Berarti kita arsir ke dalam ya. Oke, langkah selanjutnya apa, Bu? Kita substitusikan nilai dari hasil dari ketiga titik pojok tersebut ke dalam fungsi objektif dari soal tersebut. Maka sini kita uji titik pojok. Jadi tadi ada 3 titik ya. Titik yang pertama tadi nilainya, titik yang pertama berarti titik A 80,0. Sedangkan titik yang B tadi yang baru kita uji itu adalah 60,20. Kemudian yang nilai dari C-nya itu adalah 0,60. Sedangkan fungsi objektifnya itu tadi, kembali ke sini ya, 1500 X ditambah 2000 Y. Jadi caranya itu setiap nilai variabel dari sini kita gantikan ke dalam nilai titik pojok ini. Berarti ini 1500. Kita kalikan dengan nilai X-nya 80. Ditambah 2000. Ini sini 0. Sama dengan berapa? 1500 kali 80. Berarti hasilnya adalah 120.000. Dan ini 1500, X-nya 60. Tambah 2000. Y-nya sama dengan 20. Hasilnya adalah 1500 kali 60 yaitu 90.000. Ditambah 2000 kali 20 yaitu 40.000. Berarti hasilnya 130.000. Dan ini 1500. Nilai X-nya di sini adalah 0. Tambah 2000. Y-nya adalah 60. Ini cukup gampang ya. Ini berarti udah nilai 0 kan. Setiap dikalikan dengan bilangan 0 berarti hasilnya 0. 2000 kali 60 adalah 120.000. Dari soal ini dapat kita lihat ya. Nilai yang terbesar itu merupakan maksimum. Sedangkan nilai yang terkecil itu adalah minimum. Karena pada soal ini katanya tentukan keuntungan maksimum yang diperoleh Pak Karim. Maka keuntungan maksimum adalah yang diperoleh Pak Karim adalah keuntungan maksimumnya adalah 130.000 rupiah. Terus 30.000 rupiah. Dan katanya berapa banyak buah yang harus diberi Pak Karim supaya memperoleh keuntungan maksimum tersebut? Maka dari yang 130.000 ini adalah buahnya berapa? 60. Maka pepaya adalah 60 kg pepaya. Dan 20 kg jeruk. Oke, demikianlah penjelasan dari Ibu. Ibu akhiri dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.